Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sulanan. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi distribusi frekuensi dan distribusi F. Distribusi frekuensi adalah merupakan cara penyajian data agar lebih mudah dipahami dalam bentuk tabel atau grafik yang menunjukkan beberapa banyak frekuensi data yang termasuk di dalam setiap kelompok atau interval. Apa itu interval? Interval itu adalah kelompok nilai yang ada di distribusi frekuensi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat data yang besar, yang dulunya besar itu menjadi rapih, atau yang data yang dulunya itu berantakan itu menjadi lebih rapih dan lebih mudah dipahami. Begitu. Yang kedua adalah distribusi F, merupakan distribusi probabilitas yang mana kita itu akan menggunakan distribusi F ini ketika kita mau menguji perbandingan 2 atau 3 kelompok, yang mana itu diunjukkan di uji ANOVA untuk menilai apakah perbedaan rata-rata antara sekelompok memang nyata secara statistik. Selanjutnya di sini saya akan memberikan satu contoh tentang contoh distribusi frekuensi dan contoh distribusi F atau ujian ANOVA. Di sini saya akan menunjukkan penjualan. Dalam seminggu, jumlah laptop yang terjual per hari adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, diintervalkanlah angka-angka tersebut 2 sampai 6 ini diintervalkan menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok 2 sampai 3 unit. Terjadi dalam 3 kali. Nah, sedangkan kelompok yang kedua, interval yang kedua adalah kelompok 4 sampai 5 unit, terjadi 3 kali dalam sehari. Yang ketiga adalah kelompok 5 sampai 7 unit. Nah, berapa? Terjadi 1 kali. Nah, kesimpulannya, penjualan paling sering berbeda di kisaran 4 sampai 5 per hari. Jadi distribusi frekuensi ini adalah mencari perbeda di antara data-data yang ada di dalam penjualan tersebut. Jadi frekuensi ini hitung jumlah kejadian, beberapa banyak angka itu akan keluar. Yang kedua adalah distribusi F atau ANOVA, yang artinya menguji apakah rata-rata dari perbedaan atau bandingan itu akan nyata. Misalnya seperti ini. Contoh di belakang saya ini adalah kita akan memilih, kita punya toko, kita akan mau mengadakan promosi menggunakan 3 metode. Yang pertama itu menggunakan radio, menggunakan spanduk, dan menggunakan Instagram. Nah, di sini ini saya akan menghitung rata-rata pendapatan saya dari sponsor atau dari promosi tersebut. Radio itu spanduk adalah 4, 5, dan 4. Radio adalah 3, 3, dan 3. Dan sedangkan Instagram 6, 6, dan 6. Rata-rata spanduk itu 4 sampai 3, rata-rata radio itu 3, dan rata-rata Instagram itu adalah 6. Nah, pada uji F atau uji ANOVA itu hasil perhitungan F besar, hasilnya Instagram benar-benar lebih tinggi dan itu bukan kebetulan atau bukan sebuah kenyataan. Itu memang Instagram itu lebih unggul daripada promosi yang 2 tersebut. Nah, selanjutnya adalah manfaat dalam penelitian. Apa sih manfaat dalam penelitian dalam distribusi F atau distribusi frekuensi? Di sini distribusi frekuensi itu adalah manfaatnya menyajikan data besar dalam ringkas dan rapi. Yang kedua adalah memudahkan melihat pola seperti nilai yang paling sering muncul atau sering ada di data tersebut. Yang kedua adalah menjadi dasar pembuatan diagram batang atau histogram. Sedangkan distribusi F adalah memeriksa apakah perbedaan varian antar kelompok data signifikan. Yang kedua adalah digunakan dalam uji ANOVA untuk mengevaluasi perbedaan data rata-rata antar lebih dari 2 atau lebih kelompok.
Yang ketiga adalah membantu memastikan asumsi keseragaman ANOVA sebelum analisis regres. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat distribusi frekuensi adalah memberikan gambaran cepat tentang sebaran data seperti umur, pendapatan atau tinggi badan dan responden. Yang kedua adalah menjadi langkah awal sebelum analisis statistik lanjutan, karena memunculkan penelitian mengenal tren, penjailan, angka dan tentang rentang data. Distribusi efektif manfaatnya adalah sangat penting untuk menganalisis yang membandingkan beberapa kelompok, misalnya uji efektivitas beberapa jenis. Yang kedua adalah menjadi dasar pengambilan keputusan apakah perbedaan antar kelompok hasil penelitian benar-benar akibat